Rapat pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret tengah jadi sorotan. Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari. Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan koalisi sipil untuk reformasi sektor keamanan. Sembari membawa poster protes, 3 orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakkan penolakan RUU TNI. Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar 3 orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil. Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi 1 DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. Merespons polemik pembahasan di hotel mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. Terlebih, rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat. Indra berujar gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat. Selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel. Lebih lanjut, terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi 1 DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton. Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak. Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI saat ini jadi perbincangan gara-gara aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Muncul pula kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI seperti halnya saat era Orde Baru. RUU TNI ini makin menuai polemik gara-gara Komisi 1 DPR RI yang diam-diam rapat di hotel mewah hingga malam hari. Berdasarkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada 16 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Lembaga tersebut yakni yang pertama Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Kemudian Lembaga Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan 16 lembaga dan kementerian yang bisa ditempati TNI aktif itu berdasarkan revisi yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, hanya ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Kemudian dalam pembahasan revisi berkembang jadi 5 lembaga yang ditambahkan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditambah lagi 1, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Hasanuddin mengatakan tambahan instansi yang dijabat TNI tersebut karena daerah perbatasan rawan dan selama ini telah dijabat oleh prajurit TNI. Lebih lanjut dikatakannya prajurit TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer jika menempati jabatan di luar 16 lembaga tersebut. Meski RUU TNI ini menuai polemik, bahkan rapat pembahasannya digeruduk aktivis di hotel,
tak menutup kemungkinan akan segera disahkan pekan depan. Terlebih, saat ini RUU TNI masuk tahap panitia kerja atau panja membahas daftar inventarisasi masalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.